Menantu, Sule Sian istri Sulau kamu harus berusaha sedikit lebih keras. Sulau Tai ibu dari Sulau Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Tolong bertahan, teruslah. Pasien sudah menderita pendarahan hebat. Mengapa Anda tidak membawa dia ke rumah sakit besar? Bagaimana aku bisa tahu akan jadi seperti ini? Menantu saya jadi seperti ini. Kalau ke rumah sakit lebih besar, dia harus operasi cesar. Operasi cesar sama sekali tidak baik. Anak yang lahir dengan cara itu tidak akan cerdas. Ibu yang melahirkan sudah di titik kritis. Seseorang akan meninggal. Xiao Chao, selamatkan saya. Selamatkan saya. Selamatkan bayinya. Rebus air untuk obat. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membantu melahirkan bayinya. Pergi. Sebentar lagi akan keluar. Dorong. Dorong sedikit lagi. Terus dorong. Sebentar lagi akan keluar. Gunakan kekuatanmu. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Cepat, sebentar lagi akan lahir. Ini bayi laki-laki. Keluarga Sukita akhirnya memiliki pewaris. Benar sekali. Terima kasih Dokter Xia. Istri, Ini tidak baik. ada apa Xiao Chao? Ini kanker. Apel. Kanker. Xiao Chao. Kanker jenis apa? Ini kanker hati. Pengobatan harus segera dimulai. Mengapa istriku menderita kanker hati? Apa yang harus kita lakukan sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Saya sudah melakukan akupuntur pada titik-titik pereda nyerinya. Dan juga memberinya Baicodan untuk diminum. Sel-sel kanker untuk sementara tidak akan bermetastasis. Istri, kau akhirnya sadar. Laura, ada apa dengan saya? Saya sudah meresepkan beberapa obat untuk Anda. Sesuai petunjuk di atas. Anda perlu minum obat ini selama setengah tahun. Pasti, Anda harus gigih dalam minum obat. Apakah aku harus meminumnya selama setengah tahun? Apakah aku harus meminumnya selama itu? Ini, berapa biaya ini? 5.000. Obat jenis apa? Yang diminum selama setengah tahun dan berharga 5.000. Apakah semahal itu? Xiao Chao. Keluarga kami benar-benar tidak mampu membeli obat ini. Bisakah sedikit lebih murah? Anda bisa lihat sendiri, anakku baru saja lahir. Seluruh keluarga ini muda dan tua. Semua bergantung padaku untuk nafkah. Tapi dia menderita kanker hati stadium menengah. Jika dia tidak mendapatkan pengobatan, hidupnya akan dalam bahaya. Laura, jangan khawatirkan saya. Saya tidak mau lagi menjadi beban bagimu. Xiao Chao. Tolong. Keluarga kami benar-benar dalam situasi sulit. Kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Atau mungkin saya mendapat pekerjaan di lokasi konstruksi. Setelah saya dibayar. Bisakah saya membayarmu nanti? Apa yang sedang Anda lakukan? Ayo bangun. Xiao Chao. Seluruh keluarga kami berterima kasih padamu. Kebaikan hatimu yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu. Biarkan dia minum obat ini dulu. Mengenai uangnya seperti yang Anda katakan. Bayar saya kembali saat Anda punya uang. Xiao Chao, kau benar-benar penyelamat seluruh keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Xiao Chao. Cucu saya yang gemuk. Kemarilah. Nenek akan memakaikan gelang emas besar ini padamu. Lihat cucu saya memakai gelang emas besar The ini. film was Betapa mewah. translated and narrated by Terima M kasih, Media. Nenek. Sangat manis. Mama silakan duduk. Hari ini, aku baru saja menerima gajiku. Aku membeli hidangan lezat untuk semua. Makanlah yang banyak semuanya. Tunggu sampai aku menerima gajiku lagi lain kali. Aku akan mengajak semua orang ke restoran. Baiklah. Mama makanlah cepat. Makan cepat. Kakak Su, kakak ipar.
Kakaksu kakak ipar. Xiao Cao ada di sini. Cepat duduklah. Kemarilah duduk di sini. Xiao Cao, sudah makan belum? Sudah makan, kakak. Begini, akhir-akhir ini sedikit kekurangan uang, saya ingin. Xiao Cao, aku tahu maksudmu. Kamu mau pinjam uang kan? Saya tidak datang untuk meminjam uang. Xiao Cao, aku mengerti situasimu. Saat ini, setiap rumah tangga menghadapi kesulitan. Menghadapi sedikit kesulitan itu sangat normal. Saya tidak datang untuk meminjam uang. Saya datang untuk menagih utang. Menagih utang apa? Kapan kami pernah berutang padamu? Beberapa waktu lalu, Bibi mengalami pendarahan hebat pasca persalinan. Terlebih lagi kanker hatinya kambuh. Saya meresepkan obat. Total 5.000 yuan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membayar saya saat gaji masuk? Bayaran? Bukankah gaji ini belum dibayar? Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kamu tidak bisa memaksaku begitu saja. Untuk menyulap uang dan memberikannya padamu kan? Gelang ini sangat indah. Kakak, kapan Anda membelinya? Xiao Cao, bayi ini baru saja lahir. Kami membeli beberapa perhiasan untuk bayi itu. Hanya untuk keberuntungan. Kakak, ini tidak murah kan? Kamu punya uang untuk membeli ini, tapi tidak punya uang untuk membayarku. Apakah kamu mencoba mangkir dari utang? Xiao Cao, siapa yang kamu bilang utang uang dan gak bayar? Xiao Cao, bukan begitu. Bayi ini baru saja lahir. Aku menghabiskan uang untuk bayi itu. Apa salahnya membeli beberapa barang? Lagi pula, aku jaga anak dan istri masa nifas, di mana uang tidak akan dihabiskan. Awalnya, kamulah yang memohon padaku untuk memeriksa Bibi. Kamu bilang bahwa kamu akan membayarku saat gajian tiba. Aku sudah memberimu waktu. Apakah kamu berniat melanggar janjimu? Itu tidak bisa diterima darimu. Kamu sebagai dokter, kamu tidak menunjukkan simpati pada pasien. Kamu tidak menunjukkan pertimbangan pada pasien. Apakah kamu hanya melihat uang? Aku tidak bersimpati pada pasien. Mataku hanya melihat uang. Kemarilah. Lihatlah sendiri. Aku berpraktik di desa bahagia 20 tahun. Penduduk desa tua dan muda. Berutang padaku 500.000 yuan. Jadi bukankah kamu jahat? Menipu kami untuk biaya pengobatan kami. Dan perhati apa? Obat yang kamu resepkan untuk menantu saya, diminum atau tidak ada bedanya. Jelas kamu adalah penipu. Benar sekali. Aku juga merasa baik-baik saja sekarang. Ambil kembali obat ini. Hutang di antara kedua keluarga kita anggap saja sudah lunas. Aku pasti sudah buta. Aku membantu kalian orang-orang tak berperasaan. Biarkan aku memberitahumu ini. Jangan pernah berharap aku akan mengobatimu lagi. Kamu benar-benar jahat. Xiao Lu si penduduk desa. Lucy, Kenapa kamu di sini? Aku tidak sakit. Jangan datang membawa sial. bukan begitu. Aku tidak datang untuk pemeriksaan medis. Kamu ingat 3 tahun lalu saat ditabrak truk? Pendarahan otak. Bukankah aku yang mengobatimu? Lalu, jadi apa? Saat itu, kamu tidak membayarku biaya pengobatan. Total 3.000 yuan. Biaya pengobatan. Biaya pengobatan apa? Kenapa aku tidak ingat ini? Bukankah kamu baru saja mengingatnya? Aku memang ingat kamu mengobatiku. Tapi aku tidak ingat berutang biaya pengobatan padamu. Kamu juga tahu. Setelah kepalaku rusak, itu tidak berfungsi lagi. Aku tidak bisa mengingat apapun. The Aku film pikir was kamu sengaja tidak mau membayar. translated and narrated by M. Sia Media. Kucel. Jangan serakah begitu. Aku tidak berutang uang padamu. Cepat keluar. Tidak ada uang. Pergi. Pergi sana. Kalau mau uang tidak ada. Keluar, dengar tidak? Bukankah ini penipu yang juga dokter palsu itu? Yaitu dokter penipu. Ayo pergi. Penipu-penipu. Dokter palsu berhati jahat. Dokter palsu berhati jahat. Ayah, keluarga kami sudah berpraktik kedokteran lama.
Mengapa di generasiku kami disebut dukun palsu? Mengapa semua orang tidak membayarku? Mengapa? Siaku Cel. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Siaku Cel. Kamu berpraktik kedokteran secara ilegal. Kamu penipu. Aku berpraktik kedokteran secara ilegal. Kamu pada dasarnya tidak memiliki izin praktik medis. Kamu di sana telah menjadi dokter palsu selama 20 tahun. Kamu telah menipu uang kami selama 20 tahun. Betul kamu penipu. 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 Penipu, Dia meresepkan obat untuk istriku. Dan menagihku 5.000 yuan. Tapi semua obat yang diresepkan palsu. Dia penipu. Penipu. penipu besar. Aku tidak meresepkan obat palsu. Hati nuraniku bersih. Hati nuranimu bersih. Kamu telah mengumpulkan uang dari kami semua. Tentu saja hati nuranimu bersih. Betul. Kamu diam-diam senang menghitung uang bukan? Betul. Betul. Aku praktik kedokteran dan obati pasien 20 tahun. Aku tidak pernah menuntut sepeser pun biaya konsultasi dari kalian semua. Mengenai biaya obat, kalian semua tahu jelas di hati kalian. 20 tahun, 500.000. Kamu tidak pernah membayarku sepeser pun. Siaku Cel. Kamu bilang tidak ada bukti. Bukti apa yang kamu punya? Untuk mengatakan kami berutang uang padamu. Betul. Betul. Ayo bicara. Sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Selama bertahun-tahun ini, penyakit kalian semua sudah kusembuhkan. Kalian tidak hanya tidak tahu terima kasih, tapi kalian juga menuduh orang baik secara salah. Kamu bahkan tidak punya izin praktik kedokteran. Hak apa yang kamu punya untuk menjadi dokter? Betul tidak pantas jadi dokter. Kamu tidak pantas jadi dokter. Siaku Cel. Kami dari Biru Kota. Kamu dicurigai berpraktik kedokteran secara ilegal. Tolong ikut kami. Pak Polisi, saya telah disalimi Pak Polisi. Kami sudah menyelidiki. Kamu tidak punya izin praktik kedokteran. Kamu sudah praktik dokter ilegal 20 tahun. Lagi pula, kami terima banyak keluhan dari warga desa. Menuduhmu menjual obat palsu dengan harga tinggi dan menipu pasien. Pak Polisi, aku memang tidak punya izin praktik kedokteran. Keluargaku sudah praktik dokter turun-temurun. Semua keterampilan medis dan obat kami warisan. Aku tidak menjual obat dengan harga tinggi. Aku juga tidak menjual obat palsu. Beraninya kamu menyangkalnya. Aku berani bersaksi. Kamu menjual obat palsu. Aku berpraktik kedokteran 20 tahun. Apakah begini cara kalian membalas budiku? Itu semua karena kamu memaksa kami. Suloer, istrimu menderita kanker hati. Itu belum sembuh. Tanpa obatku, kanker hatinya akan berkembang ke stadium akhir. Siaku Cel, kamu penipu. Hak apa yang kamu punya? Untuk ikut campur urusan istriku. Zhang Husi, kamu pikir darah di otak udah sembuh total? Apakah kamu pikir itu tidak akan kambuh lagi? Apa yang kamu katakan? Kamu, dan kamu kalian semua. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kalian. Tanpa aku, kalian semua akan menyesal. Ayo pergi. Pergi saja. Masih mau menuntut uang dari kami? Tidak mungkin. Benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Halo, Tuan Wu. Saya sudah mengikuti instruksi Anda. Wanita itu sudah dibawa pergi. 3 hari kemudian. Aku tidak bersalah. Praktik kedokteran tanpa The izin film adalah was kejahatan. translated Aku praktik and dokter untuk selamatkan narrated by orang, M. untuk Media. menyelamatkan mereka yang dalam kesulitan. Anda menjual obat dengan harga tinggi. Mementingkan diri sendiri. Anda mencari harta dengan membahayakan nyawa. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kalau Anda pertimbangkan kejahatan dengan serius, kita akan pikirkan kurangi hukuman kamu. Kami harap Anda akan mempertimbangkannya dengan serius. Siaku Cel. Seseorang telah membayar jaminan. Anda dibebaskan dengan jaminan. Jaminan. Siapa itu? Xiao Cao. Kita bertemu lagi. Apakah kamu menjaminku? Apa sebenarnya niatmu? Mengapa kau selalu berpikir aku begitu jahat? Yang menuduhmu. Bukan aku kan. Aku sungguh ingin membantumu. Bagaimana kamu ingin membantuku? Datanglah ke rumah sakit kami. Selama kau menyerahkan obat warisan leluhurmu itu, aku tidak hanya akan
membayarmu gaji tinggi 500.000. Tapi aku juga bisa buat penduduk desa itu mencabut gugatan mereka terhadapmu. Mereka menerima instruksi darimu. Itulah mengapa mereka menuntutku. Tidak ada cara lain. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, Xiao Cao. Kau tidak punya izin praktik medis. Kau tidak bisa menjadi dokter. Biarkan aku memberitahumu. Selama kau bekerja sama denganku, kita berdua pasti akan. Bekerja sama dengan omong kosong apa? Aku tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Buta oleh uang sepertimu. Xiao Cao, biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan uang. Para penduduk desa itu sudah menerima uangku. Hanya butuh satu kata dariku. Aku bisa rusak 20 tahun praktik medismu. Hancur total. Aku percaya keadilan ada di hati nurani orang. Seorang kapitalis sepertimu tidak pantas berada di klinikku. Apa yang kau lakukan? Kau. Apa yang kau lakukan? Xiao Cao. Xiao Cao. Baiklah. Kau benar-benar keras kepala. Mari kita lihat nanti di pengadilan. Apakah kau masih bisa keras kepala saat itu? Aku menuntut. Xiao Cao, mengenai penggugat Wu Liang, menuduh Anda praktik ilegal selama 20 tahun. Di pengadilan. Selama waktu itu Anda jual obat mahal, rawat pasien langgar aturan. Apakah Anda mengakui ini? Aku tidak mengakuinya. Aku praktik kedokteran 20 tahun. Menyelamatkan banyak nyawa. Dan tidak pernah bertindak melawan hati nuraniku. Kamu bilang sudah praktik dokter 20 tahun. Sudah hasilkan berapa uang total? Aku tidak mendapatkan sepeser pun. Anda sudah praktik kedokteran selama 20 tahun. Bagaimana mungkin Anda tidak menghasilkan uang? Selama 20 tahun terakhir, aku telah mengobati penduduk desa bahagia. Penyakit kronis yang tak tersembuhkan, menyelamatkan banyak nyawa. Tapi mereka tidak bayar saya untuk konsultasi. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan ini? Ketua Hakim. Dalam buku besar ini, ada catatan sejak saya praktik sampai sekarang. Penduduk desa bahagia, berutang obat kepada saya, waktu kondisi pasien, dan rincian pengobatan. Semuanya saya catat dengan jelas. Mohon Ketua Hakim, lihatlah. Panggil saksi ke mimbar. Saksi silakan nyatakan. Xiao Cao mengklaim bahwa Anda berutang padanya untuk obat. Dan Anda salah menuduh praktik medis ilegal. Apakah ini benar? Memang benar saya tidak membayarnya untuk obat, tapi obat yang dia beri tidak ada efek. Benar sekali, dia bilang aku menderita kanker hati, dan ingin meresepkan obat untukku, dan bahkan meminta 5.000 yuan. Jika ini bukan penipuan, lalu apa ini? Xiao Cao, apakah yang mereka katakan benar? Ketika Sumei Xian melahirkan, dia alami pendarahan pasca persalinan berat. Setelah melahirkan muncul kondisi gagal hati dan pingsan. Jika tidak diobati, kanker hati akan berkembang ke stadium akhir. Suamiku membawaku ke rumah sakit besar. Sudah diperiksa, hatiku tidak ada masalah sama sekali. Penyakit Anda saya periksa sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak tahu situasinya? Tenang, tenang. Ketua Hakim, penggugat ingin mengatakan sesuatu. Penggugat bicaralah. Ketua Hakim, saya adalah Direktur Rumah Sakit Harmoni. Wu Liang. Di sini saya punya laporan pemeriksaan kesehatan untuk Sumei Xian. Bolehkah saya membacanya di pengadilan? The film was Diizinkan. translated and Berdasarkan narrated by pemeriksaan di rumah sakit Media. kami, Sumei Xian, pasca persalinan. Semua indikator fisiologis normal. Hati normal. Tanpa kelainan apapun. Xiao Cao, kau benar-benar dukun palsu. Diagnosis yang salah. Kurangnya etika medis. Saya dukun palsu. Saya salah mendiagnosis. Saya menyelamatkan nyawa setiap individu. Di antara kalian. Beginikah cara kalian memperlakukan saya? Tidakkah hati nurani kalian sakit? Saya rasa hati nurani Anda yang seharusnya sakit. Ketua Hakim, 3 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan mobil dan menderita pendarahan otak. Xiao Cao mengatakan bahwa menggunakan akupuntur bisa menyembuhkannya. Saya menjalani perawatan. Selama bertahun-tahun saya terus sakit kepala. Dia pada dasarnya tidak menyembuhkan saya. Pendarahan otak secara inheren. Penyakit kronis. Anda tidak minum obat resep saya. Tepat waktu. Jadi, bagaimana penyakit itu bisa sembuh? Untuk 1 kali pengobatan, Anda sudah menagih saya lebih dari 3.000 yuan. Mahal dan tidak berguna. Anda buat saya jalani perawatan panjang. Jelas Anda menipu uang saya. Benar, obat yang dia resepkan untuk menantu saya juga berharga beberapa ribu yuan. Anak saya tanggung orang tua dan anak-anak.
Betapa sulitnya itu. Dan kemudian ditipu oleh penipu sepertimu. Benar, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah saya. Penipu. Saya bukan penipu. Tenang. Duduk. Siakucel. Orang-orang ini sangat menyedihkan. Apakah Anda masih ingin menipu uang mereka? Apakah Anda ini manusia? Saya tidak pernah menipu mereka sepeser pun. Ketika Anda awalnya berlutut dan memohon kepada saya untuk mengobati penyakit Anda tidak memiliki sikap seperti ini. Mengenai bukti yang diberikan oleh terdakwa. Utang-utang dalam buku besar hanyalah catatan sepihak terdakwa. Tidak ada tanda tangan atau sidik jari yang sah. Bukti tidak sah. Ketua Hakim, Siakucau berpraktik kedokteran tanpa izin. Selain itu, dia menjual obat dengan harga terlalu tinggi. Yang paling penting, obat yang dia jual adalah palsu. Ini bukan obat palsu. Obat dirumuskan dari pengobatan timur tradisional. Resep-resep itu diwariskan oleh leluhur saya. Apa gunanya tradisi leluhur? Semua orang bilang, obat tradisional kita menyembuhkan semua penyakit. Maka semua orang akan berpraktik kedokteran. Penggugat. Penggugat bilang terdakwa jual obat palsu. Apakah penggugat punya bukti? Tentu saja kami punya. Rumah sakit kami telah mengundang seorang ahli medis Dr. Lee untuk menilai kualitas obat herbal Siakucau. Saya ingin undang Dr. Lee bersaksi di pengadilan. Saksi naik ke mimbar. Dr. Lee, Saksi, silakan sampaikan kesaksian Anda. Ini adalah pin yang diberikan oleh seorang warga desa bahagia. Itu adalah pin yang dibeli dari Siakucel. Pil ini saya berikan kepada Sumeisian, baik Cheo dan pengobatan khusus kanker hati stadium akhir. Obat mujarab untuk sirkulasi dan stasis. Pil ini mengandung banyak jenis bahan obat. Tidak diakui dalam daftar bahan obat. Diproduksi secara kasar dan berkualitas buruk. Bahkan standar kualitas untuk bahan obat paling dasar tidak terpenuhi. Dan tidak ada data klinis. Tidak ada kasus pasien yang sebenarnya. Ini persis obat palsu tidak. Ini tidak mungkin obat palsu. Semua obat ini saya tanam sendiri. Siakucau, kamu hanya menggunakan gulma untuk menutupi. Ini adalah obat palsu yang kamu racik. Kamu membahayakan pasien. Dasar penipu. Kau memperlakukan hidup kami sebagai lelucon. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kanker hati sungguhan. Bahkan rumah sakit biasa pun sulit mengobatinya. Dan pil kecil Anda mengklaim bisa menyembuhkannya. Anda benar-benar tidak punya etika medis sama sekali. Anda tidak pantas menjadi dokter. Benar sekali. Saya melihat ini darimu sebagai penistaan terhadap pengobatan, pengabaian terhadap nyawa. Benar, Anda dukun. Anda penipu. Dia dukun palsu. Dia dukun palsu. Dia penipu. 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 Anda penipu. Anda penipu. Tenang di pengadilan. Pengadilan sekarang membacakan putusannya. Terdakwa Siakucel. Praktik kedokteran di desa Bahagin selama 20 tahun, tanpa izin medis. Menjual obat dengan harga tinggi, dampak negatif. Hari ini putusan diumumkan 10 tahun penjara. Yang mulia, saya tidak bersalah. Ketua Hakim. Aku. Bagus. Kalau begitu tidak perlu membayar lagi. Langit punya mata. Ketua Hakim, penilaian yang sangat baik. Putusan yang bagus. Putusan yang bagus. Putusan yang bagus. Ketua Hakim, saya ingin mengajukan banding. Itu benar-benar tidak adil. The film was translated Saya ingin and mengajukan banding. narrated by Itu M. benar-benar Media. tidak adil. Saya ingin mengajukan banding. Itu benar-benar tidak adil. Saya ingin mengajukan banding. Istri. Istri, ada apa denganmu? Siakucel. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sudah memberitahu Anda. Istri Anda menderita kanker hati stadium akhir. Dan Anda tidak mempercayainya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Istri, jangan menakutiku. Istri. Siakucel. Tolong cepat kemari dan periksa istriku. Saya tidak tahu cara memeriksa pasien. Saya dukun palsu. Saya tidak akan berani memeriksanya. Siakucel. Terakhir kali penyakit istriku sembuh justru setelah meminum pilmu. Mengapa kamu tidak cepat memberiku pil? Sekarang, Anda kata, saya beri dia itu minum. Aku. Obat saya palsu. Ini obat mahal. Apakah ini penipuan? Jangan ceritakan padaku hal-hal yang tidak berguna itu. Kamu sudah memeriksa istriku. Kamu harus bertanggung jawab atas kondisi istriku.
Kalian semua satu persatu telah mencabut izin praktik medis saya. Sekarang, Anda masih ingin saya memeriksanya. Saya tidak punya kewajiban seperti itu. Tidak. Kamu harus menyelamatkan istriku. Suleo Air. Berhenti berteriak. Tempat ini bukan hanya untuk dia sendiri sebagai dokter. Dokter Lee dari rumah sakit kami ada di sini. Dia bisa menyembuhkan penyakit istrimu. Dr. Lee, aku mohon padamu. Tolong selamatkan istriku. Suleo Air, tenang saja. Kondisi istrimu mungkin hanya karena panas dalam akut. Dengan aku di sini, istrimu sama sekali tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Tenang saja. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tidak punya uang, tapi saya hanya punya satu nyawa. Segera pergi dari pandangan saya. Semakin jauh semakin baik. Pergilah. Pengadilan menyatakan aku tidak bersalah. Kau bayar aku kembali. Pengadilan menyatakan Anda tidak bersalah. Apa hubungannya dengan saya? Kalian tidak perlu membayar semuanya kepadaku. Kalian bayar aku 1.000. 1.000 pun tidak apa-apa. Anda adalah dokter tanpa izin, dan Anda masih menuntut uang. Beraninya Anda menuntut uang. Apakah Anda percaya saya akan lagi menggugat Anda di pengadilan? Pergi. Meskipun kalian menuntutku di pengadilan, kalian tetap harus membayarku kembali. Saya harus bayar ganti rugi 100.000 kata pengadilan. Jika kalian tidak membayar, bagaimana aku bisa hidup? Saya benar-benar tidak punya uang. Jika Anda begitu mampu, bunuh saja saya. Kemari, keluar. Jangan bermain curang pada saya. Anda pikir Anda siapa? Kalian benar-benar sekelompok serigala tak tahu berterima kasih. Mama, saya kira saya tidak akan pernah melihat ibu saya lagi. Xiao Yu, jangan takut. Bukankah ibu sudah kembali? Mama, saya tidak akan kuliah lagi. Saya juga tidak mau mama mengemis uang lagi. Mulai sekarang, saya menemani mama di rumah dan belajar ilmu kedokteran dari mama. Tidak, Xiao Yu. Kau harus mendengarkan ibu. Kau harus belajar dengan giat. Ibu pasti akan bisa mendukungmu sampai kuliah. Xiao Yu, kau tunggu di rumah ya. Ibu akan menukarkan uang sekarang. Mama, apakah Mama berencana menjual klinik ini? Klinik ini? Aku sudah lama tidak ingin menjalankannya. Keluarga kita kebetulan kekurangan uang kali ini. Jual ini. Dan nanti aku akan menjadi petani. Dan tidak lagi berpraktik kedokteran. Mama, klinik ini adalah hasil kerja keras Mama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisa dijual. Xiao Yu, ibu baik-baik saja. The film was Dengarkan, translated Ibu. and narrated by M. Tunggu di Media. rumah dan belajar dengan giat. Permisi, apakah Anda Dr. Xia? Yang penanggung jawab Rempai Medical. Siapa kau? Saya adalah penanggung jawab Prime Eye Medical. Nama saya Luyan. Organisasi kami adalah institusi terkemuka di ibu kota untuk layanan kesehatan. Kami lama mendengar keahlian medis Anda luar biasa. Kami mengundang Anda sebagai Profesor Pengobatan Tradisional Tiongkok. Profesor Pengobatan Tradisional Tiongkok. Benar sekali. Kami secara khusus akan menawarkan Anda untuk membuka olah kuliah pengobatan tradisional. Setelah itu kami akan merekrut siswa secara nasional. Dan Anda akan mengambil peran sebagai instruktur. Mengenai gaji. 200.000. 200.000 bagaimana? 200.000 setahun. Tidak hanya bisa melunasi semua denda. Tetapi biaya kuliah Xiao Yu juga akan ditanggung. Anda salah paham. Bukan setahun. Tapi sebulan. 200.000 sebulan. Uang sebanyak itu. Begitu banyak? 200.000. Tuan Lu, apakah Anda benar-benar bersedia membayar saya 200.000 sebulan agar saya menjadi profesor pengobatan tradisional? Itu benar sekali. Saya hanya takut Anda tidak setuju. Saya setuju. Hanya saja, bisakah saya mendapatkan uang muka? Gaji 1 bulan. Saya masih punya denda, dan biaya kuliah putri saya belum terbayar. Tidak masalah. Saya akan membayar gaji Anda setahun di muka. Anda hanya perlu menempati posisi itu kapanpun Anda siap. Bagus sekali Xiao Yu. Biaya kuliahmu sudah ditanggung sekarang. Itu luar biasa. Lebih dari 2 juta setahun. Si Lo Chou sudah kaya raya.
Semuanya lihat. Lihatlah Xiao Kao kita. Sangat mampu. Benar sekali Xiao Cao. Lihatlah dirimu. Kamu langsung jati kaya mendadak. Haruskah kamu memberi pada tetangga dan kerabat? Tunjukkan sedikit penghargaan. Benar. Benar. Tunjukkan. Anda setidaknya harus menunjukkan sedikit ketulusan. Menunjukkan apa? Setidaknya, Anda harus memberi semua orang sedikit uang keberuntungan atau semacamnya. Tepat sekali. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Benar Anda tidak bisa melupakan akar Anda. Melupakan akarku. Ya, aku tidak bisa melupakan akarku. Kemanapun aku pergi aku harus mengingat kalian semua. Mengingat kejahatan kalian. Keegoisan kalian. Keserakahan dan kekejaman kalian. Apa yang Anda katakan? Bukankah Anda mengandalkan kami? Itukah sebabnya Anda berada di posisi Anda sekarang? Apa sekarang, setelah Anda sukses? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu hebat? Jika bukan karena kalian, aku sungguh tidak akan menyaksikan kejahatan sifat manusia ini. Apa yang begitu mengesankan tentang itu? Bukankah Anda baru saja bergabung perusahaan besar? Benar. Aku akan memberi kalian satu terakhir kesempatan. Uang ini akan kalian bayar atau tidak? Apakah aku harus membayar? Bayar untuk apa? Nanti dia akan punya banyak uang. Mengapa dia peduli dengan beberapa ribu yuan ini? Benar, dia sudah menjadi makmur, tapi dia tidak tahu untuk berbagi sedikit dengan kami. Sekarang dia bahkan meminta uang. Sangat serakah. Dia terlalu serakah. Uang ini, kalian berutang padaku selama 20 tahun. Sejak saat itu, totalnya 500.000. Kalian semua, keserakahan kalian benar-benar sudah mendarah daging. Tidak pantas menjadi manusia. Anda. Bagaimana Anda masih berani memarahi kami? Kamu sendiri bukan apa-apa yang baik. Benar sekali. Benar sekali. Sebuah perusahaan besar datang merekrutmu. Kamu malah menolaknya dan langsung pergi. Kamu seorang dokter. Apa kamu masih punya etika kedokteran? Aku telah mendedikasikan diriku sepenuhnya. Sebagai dokter selama 20 tahun. Kalian semua telah menghancurkan karir medisku. Dan kalian bertanya padaku, apakah aku punya etika medis? Dasar apa aku harus punya etika medis? Ke kalian, keluarga Xiao Wang yang terkaya di desa. Setiap tahun saat tahun baru, selalu membagikan uang kepada penduduk desa. Kamu orang yang tidak punya hati. Begitu kamu menjadi makmur, kamu memutuskan hubungan dengan kami. Ketika Xiao Wang menjadi makmur, dia membantumu. Kamu sangat berterima kasih padanya. Ketika dia mengalami masa sulit, kalian semua bersekongkol bersama untuk mencuri semua uangnya. Kalau kamu tidak mau memberi ya sudah. Kami juga tidak peduli. Benar. Ini uang obatnya. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Itu benar. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Lagi pula setelah kamu pergi, di desa kami, akan datang dokter baru. Lebih terampil dalam pengobatan daripadamu. Dan lebih peduli pada rakyat daripadamu. Benar. Benar. Aku benar-benar belum pernah melihat orang-orang lebih bodoh dan tidak malu dari kalian. Kalau begitu tunggu saja. Seorang dokter yang lebih terampil, lebih baik hati, dan lebih peduli terhadap orang-orang akan datang untuk memberkatimu. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Itu benar. Aku tidak peduli. Aku Xiao Cao. Hari ini, bersama dengan penduduk desa bahagia, memutuskan semua ikatan. Robek menjadi potongan-potongan kecil. Maka itu tidak akan ditemukan. Tidak perlu bayar lagi. Merobeknya itu bagus. Setelah dirobek kita tidak perlu bayar lagi. Pergi, pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Siapa yang peduli pada mereka? Dokter Xia. Penduduk desa ini buta. Tidak masuk akal. Saya sarankan, Anda tetap harus pindah ke tempat kami dulu untuk menghindari penderitaan ketidakadilan di sini. Jangan terburu-buru. Aku ingin mereka tahu konsekuensi memfitnah orang baik. Aku akan membuat mereka berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Baiklah. Baiklah, merobeknya itu bagus sekali. Betapa tercela. Bukankah hari ini ibu merobek buku besar itu? Xiao Yu, kapan kamu merekam itu? Saya takut para penduduk desa itu akan melakukan hal buruk lagi nanti. Jadi saya diam-diam merekamnya untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga. Xiao Yu, klip video ini sangat berguna. Ketika saatnya tiba kirimkan ini kepada mereka.
Katakan padaku, ketika Bos Wu bertindak, dia masih cukup murah hati. Totalnya, dia sudah memberi kita lebih dari 10.000 yuan. Benar sekali. Sepertinya penyakitku masih cukup berguna. Itu telah membawa keluarga kami cukup banyak uang. Laur, penyakitku selalu diobati oleh Xia Kuchao. Bagaimana jika suatu hari dia berhenti bekerja? Siapa yang akan kutemui untuk mengobatiku? Apa yang perlu ditakutkan? Dia sudah pergi. Akan tetap ada dokter baru yang datang. Mereka adalah dokter. Bagaimana mereka bisa diam dan tidak selamatkan orang? Maman, Itu benar. Izinkan kami menyela dengan laporan singkat. Di desa bahagia di kota kami, terjadi keributan di desa. Penduduk desa berutang biaya pengobatan lama, dan dokter tidak punya pilihan selain merobek utang sebesar 500.000 yuan. Sekumpulan rakyat jelata yang tidak tahu malu. Xiao Cao, Xiao Cao, Xiao Cao, Apa yang kalian lakukan di sini lagi? Xiao Cao. Ibuku demam. Tolong cepat periksa dia. Pergi sana. Cepat pergi. Xiao Cao. Ibuku dalam kondisi kritis. Tolong cepat periksa dia. Ibumu dalam kondisi kritis. Apa hubungannya denganku? Sekarang, aku hanyalah seorang petani. Aku tidak punya kewajiban untuk merawatnya. Xiao Cao. Kamu sudah mengobati istriku berkali-kali. Kali ini tidak akan membuat perbedaan bagimu. Aku sudah merawat istrimu berkali-kali. Sudahkah kamu membayarku? Bukan hanya kamu tidak membayarku, tapi kamu juga menuntutku, membuat aku bayar ganti rugi 100.000 yuan. Sudahkah kamu membayarku kembali? Sekarang, ketika aku melihat orang-orang sepertimu, kalian serigala bermata putih hati kejam, aku merasa jijik. Keluar. Jangan Xiao Cao. Kamu tidak bisa begitu. Xiao Cao. Ibu. Kamu tidak bisa begitu Xiao Cao. Xiao Cao. Xiao Cao. Xiao Cao, kakiku terluka. Cepat jahit 2 jahitan untukku. Apa aku bilang aku akan menjahitnya untukmu? Xiao Cao, kenapa kamu begini? Hanya 2 jahitan. Jika ingin 2 jahitan, pergilah ke rumah sakit besar. Aku seorang dukun. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Rumah sakit besar sangat mahal. Dan lagi pula, Kamu tidak mampu membayar biaya rumah sakit, kan? Jadi kamu bisa berutang padaku. Xiao Cao, kenapa kamu begini? Lalu bagaimana denganku? Benar sekali. Aku anak nakal. Aku egois. Kakimu aku tidak akan mengobatinya untukmu. Tidak mungkin Xiao Cao. Keluar. Xiao Cao. Xiao Cao memukuli orang. Xiao Cao memukuli orang. The film was translated and narrated by M Media. Sulau kamu mau kemana? Ibuku dan istriku sama-sama sakit. Xia Kuchao ini menolak memeriksa kami. Aku hanya bisa membawa mereka ke rumah sakit besar untuk diperiksa. Akibatnya, aku menghabiskan 50.000 yuan. Jangan sebut-sebut lagi. Lihat kakiku di sini. Terluka begini karena jatuh. Xia Kuchao juga menolak mengobatiku. Aku harus menahannya sendiri beberapa hari ini. Xia Kuchao ini menolak memeriksa kami. Para dokter di luar mendengar bahwa kami berutang dan tidak membayar. Semua tidak berani datang ke sini. Mulai sekarang desa kita harus bagaimana? Sulau Air. Bos Wu. Bos Wu, kamu harus membantu kami. Dia bilang Xia Kuchao ini menolak mengobati kami yang terluka dan sakit di desa tidak dirawat. Menurutmu kita harus bagaimana? Itu benar. Dia tidak akan memeriksamu. Saya akan memeriksamu di sini. Sungguh, Apakah kamu masih ingat ini? ini bukan Bei Chao Dan yang diberikan Xia Kuchao kepada istriku untuk diminum. Ini menyembuhkan semua penyakit. Bai Chao dan saya. Dibandingkan dengan milik Xia Kuchao, sama persis. Ambil saja. Penyakit apapun. Obatnya langsung bekerja. Ibuku dan istriku sedang menunggu obat semacam ini. Ini obat saya. Tidak mudah membuatnya. Saya mau. Maka saya harus. Jadi berapa harganya? Tidak mahal. 5.000 per pil. 5.000. Kenapa? Khasiat obat ini. Kalian semua sudah melihatnya. Ini menyembuhkan semua penyakit. Jika kalian tidak membelinya dari saya, apakah kalian mau minta gantinya ke Xia Kuchao?
Baiklah, saya akan membelinya. Saya akan membeli 10 pil. Tidak cukup. Saya akan membeli 20 pil. Saya juga mau. Semakin banyak obat dewa ini semakin baik. Nanti jika tidak ada dokter lagi di desa, kita andalkan obat ini untuk mengobati penyakit. Tuan Wu, Baiklah ini. untukmu. Baiklah. Besok saya akan membawa istri dan ibu saya pulang dari rumah sakit. Dengan obat ini, kita tidak akan lagi ke rumah sakit besar untuk berobat. Benar sekali. Bawa mereka pulang. Pergi. Minum obatnya dulu. Minum obatnya. Ini minum air. Kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Ibu. 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 Istri. 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 Istri, ada apa denganmu? Istri, bangunlah istri. Bangunlah. Saya sangat kesakitan, saya sekarat. Tidak mahal 5.000 yuan. Saya mau. Saya mau. Baiklah. 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 Saya mau. Saya mau. Saya mengerti. Baiklah. Tuan Lu, aku sudah membeli tiket bus untuk hari ini. Aku akan segera berangkat untuk mengambil posisiku di Renai Medical. Sampai jumpa nanti. Apa yang kamu lakukan? Xiao Cao, aku mohon padamu. Selamatkan ibu dan istri saya. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Jika sakit, pergilah ke rumah sakit periksa. Kenapa kamu mencariku? Aku akan segera pergi dari sini. Dan tidak akan pernah kembali. Kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Setelah kamu pergi, siapa yang akan mengobati kami? Tidak ada yang akan peduli pada kami lagi. Benar sekali. Jika tidak ada yang merawatmu, apa hubungannya denganku? Bukankah kamu bilang dokter di rumah sakit besar itu, Dr. Lee, memiliki bakat untuk menyelamatkan nyawa? Pergi cari dia. Kenapa kamu mencariku? Xiao Cao. Wuliang bajingan itu. Bajingan berhati busuk. Saya tak akan lagi beli obat palsu darinya. Benar sekali. The film Rumah was sakitnya tidak hanya harga translated obatnya and tinggi. narrated by Dia juga menjual Amelia. obat palsu kepada kami. Dia bilang itu persis sama dengan Bai Chao dan milikmu. Hasilnya hanyalah pil lumpur yang hancur. Baik, Ceodan. Bajingan Wuliang itu. Dia menjual obat palsu kepada kami. Saya melihat obat ini. Itu persis seperti obatmu. Jadi kami kehilangan segalanya. Dan membelinya semua. Saya sudah meminumnya selama beberapa hari. Tidak ada efek sama sekali. Luka itu belum sembuh. Benar sekali. Terlebih lagi, ibu dan istri saya meminum obat ini. Kondisi mereka memburuk. Mereka bahkan batuk darah setiap hari. Mereka terbaring di tempat tidur. Di dalamnya tidak ada bahan obat sama sekali. Itu semua hanya tepung. Apel. Dasar bodoh. Kalian telah ditipu. Memang karma dari surga bisa dimaafkan. Tapi karma dari diri sendiri tak terhindarkan. Kalian pantas mendapatkan hasil ini. Xiao Cao, tolong jangan pergi. Xiao Cao, kamu tidak bisa pergi. Desa kami tidak bisa tanpamu. Saya mohon padamu. Tolong selamatkan ibu dan istri saya. Bertahun-tahun yang lalu, kalian semua juga berlutut dan memohon padaku seperti ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kalian membawaku ke pengadilan. Hanya demi beberapa ribu yuan. Kalian membawaku ke pengadilan. Kalian membawa penyelamatmu ke pengadilan. Xiao Cao, saya mengakui kesalahan saya. Andai saja kamu bisa memberiku kesempatan lagi, saya akan kembalikan semua uang yang saya pinjam darimu. Setelah ini, saya tidak akan berutang padamu. Biaya medis lagi. Benar. Xiao Cao, saya tidak akan lagi menindasmu. Saya janji. Mulai sekarang saya pasti akan jujur. Saya tidak akan lagi memfitnahmu. Kami tidak bisa tanpamu. Kami tidak bisa tanpamu. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Itu semua karena saya buta. Saya tidak mengenali orang baik. Kalau mau salahkan bajingan Wuliang itu. Dialah yang awalnya menghasut kami untuk menuduhmu. Benar sekali. Tepat sekali. Dialah yang menipu kami. Ya, dia benar-benar bajingan jahat. Apakah kamu ingin dia dihukum? Kami memang begitu. Dia menyebabkan keluarga saya sakit parah. Saya sangat benci sampai ingin mengulitinya. Suloer, kamu ingin aku menyelamatkan istrimu. Dan ibumu juga, tapi kamu harus membantuku dengan satu hal. Xiao Cao. Dia bilang aku bisa melakukan apa saja.
Xiao Cao, aku juga akan membantunya. Xiao Cao, kami juga akan membantunya. Kami akan membantunya. Aku ingin kalian semua umumkan kejahatan Wu Liang ke semua orang, agar dia menerima hukuman yang setimpal. Baiklah, Baiklah, baiklah. Rumah sakit kami memiliki peralatan medis paling canggih dan tim dokter paling elit. Orang yang berdiri di samping saya, Dr. Lee, adalah dokter ajaib yang belum lama ini baru saja menyelamatkan nyawa pasien kanker hati stadium akhir. Tempat kami selalu menyambut mereka, dokter-dokter berbakat yang bisa datang melamar ke rumah sakit. Adapun saya sendiri, saya bersedia membayar gaji tinggi untuk merekrut individu-individu berbakat. beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Mereka berbohong tanpa tersipu. Kamu adalah... Kenapa kamu di sini? Aku adalah dokter dari pengadilan yang menghidupkan kembali pasien kanker. Xiao Cao. Orang yang menyelamatkan pasien kanker hati adalah Dr. Lee dari rumah sakit kami. Saat itu keluarga pasien sudah mengakuinya sendiri. Apa kamu masih mau menyangkalnya? Orang yang menyelamatkan istriku adalah Dr. Xia. Kembalikan uang kotormu padamu. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikir pakai uang lagi untuk menyuap kami agar mencelakai Dr. Xia. Para perwakilan media yang terhormat, para reporter dan hadirin yang terhormat, saya adalah warga desa bahagia. Saya ingin menuduh orang ini, Direktur Wu Liang dari Rumah Sakit Harmony. Dia sengaja mencelakai Dr. Xia. Benar sekali, itu dia. Dia membayar kami untuk menyuap kami, untuk menuduh Xiao Cao praktik ilegal. Dia juga mengarang rumor jual obat palsu harga tinggi untuk memfitnah Xiao Cao. Benar sekali, dia bahkan menginstruksikan dokter di sebelahnya untuk datang dan menyamar sebagai The film penyelamatku. was translated Aku ingin and mengklarifikasi narrated atas by nama Ed Xiao Media. Cao. Kankerku disembuhkan oleh Xiao Cao, bukan oleh mereka. Dokter-dokter berhati gelap. Reporter, jangan dengarkan omong kosong mereka. Berhenti bicara omong kosong. Semua yang mereka katakan itu benar. Wu Liang, kamu sengaja memfitnah dan bahkan membuat obat palsu untuk menipu penduduk desa yang bodoh ini. Aku sudah menyerahkan bukti-bukti kepada polisi. Karmamu telah tiba. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia memaksaku melakukannya. Apa yang kamu katakan? Wu Liang suruh aku jadi saksi palsu di pengadilan. Dokter yang selamatkan nyawa pasien kanker. Dia menyuruhku untuk mencuri pujian Xiao Cao. Aku tidak bermaksud begitu. Aku dipaksa olehnya. Diam kamu. Baiklah. Kalian bajingan. Kalian sudah mengambil uang saya. Sekarang kalian mengkhianati saya, bukan? Jelas Anda menggunakan obat palsu untuk menipu uang kami. Benar sekali. Anda benar-benar tidak manusiawi. Menyebabkan kematiannya. Apa yang kamu lakukan? Menyebabkan kematiannya. Menyebabkan kematiannya. Xiao Cao, Bibi minta maaf padamu. Bibi telah berbuat salah padamu. Penyakit Bibi belum sepenuhnya pulih. Jangan berlutut lagi. Xiao Cao, ini semua salah Bibi. Bibi dibutakan oleh uang. Saya lakukan hal tidak bermoral ini karena itu. Bibi benar-benar minta maaf. Xiao Cao. Kami tidak berani mengharapkan pengampunanmu. Kami berharap Anda hidup baik dari sekarang. Kami berjanji untuk hidup jujur dan tidak lagi menindas orang lain. Aku harap kalian bisa menepati janji. Aku akan meminta rumah sakit kota untuk mengirimkan dokter baru ke desa. Kalian juga tidak boleh berutang biaya pengobatan kepada dokter lagi. Resep pil ini, aku juga akan meninggalkannya di desa. Jika kalian sakit, maka siapkan sendiri dan minum. Kalian juga tidak perlu pergi ke kota untuk membeli obat mahal, dan tidak perlu takut membeli obat palsu lagi. Xiao Cao, terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah, kami berjanji. Kami tidak akan berutang tanpa membayar kembali. Jika saya berutang uang kepada dokter lagi, saya tidak akan mati dengan tenang. Kalian harus tahu tabib itu seperti ibu baik hati. Para dokter menggunakan hati penuh kasih mereka untuk mengobati setiap pasien. Kalian juga tidak boleh membiarkan hati penuh kasih dokter itu sia-sia. Kalian harus bersyukur dan membalas budi mereka. Ya, Ya.